Benar Tuhan, teruslah pegang kami dengan tangan kanan, sebab tangan kananmu selalu memberi kepada kami kemenangan demi kemenangan. Hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau berserah total Tuhan. Kami mau berserah penuh kepadamu Tuhan. Kami mau percaya kepada tangan kanan-Mu yang memegang kami, yang akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapak. Dan hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Pikiran kami Tuhan yang sudah dicetak dengan pola pikir dunia dihancurkan hari ini. Biar kami mulai hari ini memiliki pola pikir kerajaan. Hati kami yang penuh dengan kemarahan, kekecewaan Tuhan, ketakutan, kekhawatiran. Hari ini hati kami dibersihkan Tuhan. Dan kami punya hati yang mengasihi Engkau, hati yang haus dan lapar akan Engkau, hati yang bersih. Sehingga setiap pesan firman-Mu Tuhan akan merema di dalam kehidupan kami dan kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus ambil alih, berdoa untuk sinyal semuanya terkoneksi dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk. Shalom. Halo. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa, kita sudah masuk di penghujung 2023 ya. Ada beberapa teman yang sudah mau menyelesaikan sekolahnya di sini ya. Ya, haleluya. Ya, saya berharap nanti di Natal ada yang namanya anugerah Tuhan untuk kalian semuanya ya. Ya, ada hadiah Natal dari surga di mana engkau hukumannya diperingan atau tiba-tiba engkau mendapatkan mujizat ya. Anugerah perkenanan dari Tuhan harus terus engkau harapkan. Ya, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan matanya terus mengawasi hidupmu. Dia memandang engkau terus-menerus melihat perubahan sikap hatimu, melihat perubahan cara pikirmu, melihat perubahan buah-buah di dalam kehidupanmu, dan pasti ada reward, ada hadiah yang Tuhan berikan buatmu. Amin. Oke, hari ini kita belajar tentang perjumpaan ilahi. Ya, perjumpaan ilahi. Saya suka istilah ini karena hidup saya berubah karena saya berjumpa dengan orang-orang yang memang diutus Tuhan, orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan murni dari Tuhan, murni dari hatinya yang bersih, dan kemudian saya mengizinkan diri saya dididik, saya mengizinkan diri saya dilatih, ditegur gitu ya, sehingga hidup saya kembali melakukan apa yang menjadi agenda Bapak. Amin. Dan saya harap kalian semuanya, baik yang ada di lapas maupun yang mengikuti Zoom, dapat pesan Tuhan hari ini ya, dan ini adalah hal yang sangat penting. Perjumpaan Yosua dengan Musa membuat Yosua bisa seperti Musa. Perjumpaan Daud dengan Samuel menjadikan Daud menjadi raja yang berkenan kepada Tuhan. Dialah raja satu-satunya raja Israel yang Tuhan sangat senang dengan hati Daud. Perjumpaan Elisa dengan Elia membuat Elisa punya 2/3 dari rohnya Elia. Sehingga dia bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Elia, bahkan lebih besar daripada yang dikerjakan oleh Elia. Perjumpaan 12 murid Yesus dengan Yesus menyebabkan 12 murid yang tadinya cuma nelayan menangkap ikan, kemudian diubahkan menjadi orang-orang yang memenangkan banyak jiwa.
Perjumpaan perempuan Samaria di Yohanes 4 dengan Tuhan Yesus mengubah perempuan Samaria yang seorang pezina menjadi seorang evangelis, ya, memenangkan satu kota. Coba kau renungkan. Ada sesuatu yang ajaib dari yang namanya perjumpaan ilahi, ya. Dan perempuan Samaria ini mewakili kita semua. Perempuan Samaria ini mewakili kita semua yang penuh dengan cacat celah, yang penuh dengan background yang tidak bagus, penuh dengan masa lalu yang tidak bagus. Tetapi perjumpaannya dengan Tuhan Yesus mengubahkan saat itu juga. Dia diubah dari seorang pezina menjadi seorang evangelis. Saya harap ini bisa ditangkap ya, teman-teman. Bisa ditangkap ya. Ini kisahnya ada di Alkitab. Bagaimana dengan kita hari ini, di mana seluruh tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu sekarang kan sudah ada di surga ya, sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan hidup kita hari ini? Sebetulnya, apa yang terjadi di dalam Alkitab, apa yang ditulis di dalam Alkitab, selalu terulang di dalam kehidupan umat manusia di dunia ini di setiap zaman. Di setiap zaman. Sejak zaman dahulu, sejak zaman purbakala, semua yang terjadi di dalam Alkitab ini selalu terulang di dalam kehidupan sehari-hari umat manusia di zamannya. Nah, saya menangkap pesan Tuhan itu. Kemudian saya izinkan Tuhan, aku mau seperti yang ada di dalam tokoh-tokoh Alkitab itu. Engkau tidak pernah melihat masa lalu mereka, ya kan? Saulus itu seorang pembunuh. Saulus bahkan membunuh seluruh umat Tuhan yang waktu itu sedang berapi-api nyari Tuhan. Karena peristiwanya kan habis Yesus diangkat, ada pencurahan Roh Kudus dan ada begitu banyak umat Tuhan yang waktu itu sedang berapi-api mencari Tuhan, ya. Berapi-api datang ibadah mencari Tuhan, mereka berdoa, mereka mencari wajah Tuhan, dan Saulus adalah salah satu orang yang sangat giat membunuh umat Tuhan. Perjumpaannya Saulus dengan Tuhan mengubah seorang pembunuh menjadi seorang rasul terbesar di zamannya, dan dia penulis terbanyak dari Perjanjian Baru. Dari kitab Perjanjian Baru, dia yang menulis sebagian besar dari kitab Perjanjian Baru. Bisa nangkap ini? Amin, Bu. Tidak peduli siapa kamu, tidak peduli siapa saya, siapa kita semuanya. Perjumpaanmu dengan Tuhan, perjumpaanmu dengan hamba Tuhan yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Engkau terkoneksi, engkau mau diarahkan, engkau mau dididik, engkau mau dimuridkan, engkau mau diajari, engkau mau ditegur, enggak ngambek, enggak marah waktu ditegur. Dan engkau bereaksi baik. Ya, aku salah, aku minta ampun. Tuhan, aku tidak mau hidup di dalam kebenaranku sendiri. Aku siap dibongkar lagi. Aku siap dikuliti. Aku siap dibersihkan. Aku siap dipotong dari setiap kenajisanku. Aku siap dicabut dari setiap akar pahitku. Aku siap, Tuhan, dibersihkan supaya aku menghasilkan lebih banyak buah. Aku mau, Tuhan. Ketika Engkau
mau mengatakan hal tersebut. Dia, Allah Bapa kita, sanggup mengubah engkau yang tidak ada gunanya bagi masyarakat menjadi sangat berharga buat kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan Tuhan sedang mengerjakan itu di gereja ujung bumi Nusa Kambangan. Amin. Matanya sedang mengawasi kalian. Ada orang-orang yang masuk di dalam rumah tahanan dengan rasa yang marah begitu dalam, dengan rasa kecewa yang begitu dalam, dengan background karena dia pikirannya hanya uang, 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 uang. Nah, ketika uang itu dipotong dari hidupnya oleh Tuhan, dia menjadi sangat depresi, sangat marah. Dia tidak bisa menikmati hari-hari di mana Tuhan menangkapnya, membersihkannya, mengisinya dengan firman, dengan cetakan pola kerajaan surga. Enggak mau, dia lebih memilih frustasi, dia lebih memilih sakit hati. Dan sekarang ada di ruang perawatan karena sedang sakit jiwanya. Sudah di lapas, sakit jiwa. Keluar dari lapas, katakanlah kalau hukumannya selesai. Dia tidak akan menjadi siapa-siapa dan tidak akan mengerjakan apa-apa buat kerajaan surga. Nangkap enggak? Nangkap ya? Ada itu. Ada orang seperti itu. Dan kejadiannya di lapas. Ada. Ada orang-orang yang menjadi marah karena Tuhan tangkap dia untuk dibersihkan, untuk dicetak menjadi mutiara yang berharga buat kerajaan surga. Enggak mau memilih marah dan tetap hidup dengan pola yang lama. Meskipun ada di gereja, cetakanmu, hatimu masih hati yang lama. Engkau keluar dari lapas, tidak akan jadi siapa-siapa, tidak akan mengerjakan apa-apa buat kerajaan surga. Saya harap perjumpaan kalian semuanya dengan kami KKS, perjumpaan kalian dengan saya, Bu Ana, mengubah hidupmu. Sebab kami adalah orang-orang yang sudah selesai dengan diri kami sendiri. Kami adalah orang-orang yang sudah dididik Tuhan, dihancurin, dipotong semua kedagingan. Ya, supaya apa? Kami ini diutus menjadi anak panah yang disimpan di tabungnya Tuhan. Dan diutus ke Nusa Kambangan. Next time, mungkin saya bisa onsite ke situ ya. Saya diutus untuk menyampaikan pesan Tuhan bahwa kalian adalah umatnya yang sangat berharga di mata Tuhan. Jangan mau dirusak oleh kuasa kegelapan. Nah, ujungnya engkau akan binasa dan kehilangan Tuhan selama-lamanya. Please, dengan hati yang sangat mengasihimu, saya sampaikan hari ini, perjumpaan ilahi itu adalah hal yang sangat penting. Itu bukan sesuatu yang itu kebetulan saja. Karena itu melayani kami kebetulan saja, tidak kebetulan. Itu adalah bagian dari agenda Bapa di mana cerita di Alkitab akan terulang atas hidupmu, hidup kita semuanya. Bahwa kita adalah orang-orang yang akan ditampilkan di kegelapan dunia ini menjadi terang dan garam, menjadi milik kesayangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Suatu hari, Abraham mengajak ponakannya, namanya Lot, untuk pergi bersama-sama karena Abraham punya firman Tuhan yang dia harus keluar dari keluarganya dan dia mengajak ponakannya. Berarti kan ada perjumpaan ilahi antara Abraham
dan Lot. Betul ya? Saya punya ponakan, tapi belum tentu ponakan saya ini ketemu dengan saya karena jauh di sana, ya kan? Belum tentu dia bisa mendengar setiap apa yang saya dapatkan dari Tuhan dan kemudian dia mendengar, belum tentu. Tetapi yang ini yang namanya, kalian juga sama, ya. Belum tentu kalian punya ponakan itu bisa raket gitu, bisa lengket gitu. Ini Abraham sama Lot itu lengket sama-sama, pergi bersama-sama keluar dari rumah keluarga mereka dan mengikuti arahan Tuhan. Dan ketika mereka sudah menjadi sangat diberkati karena Lot dan Abraham ini memiliki peternakan yang luar biasa banyak, sehingga seringkali yang namanya gembala-gembalanya Lot dan gembala-gembalanya Abraham ini saling tengkar, sehingga mereka memisahkan diri supaya tidak terjadi pertengkaran, ya. Nah, dengan berjalannya waktu, Lot memilih daerah yang kelihatannya seperti taman Tuhan, tetapi sebetulnya itu adalah dekat dengan Sodom dan Gomora. Nah, kalian tahu ceritanya bahwa ada begitu banyak amoral yang dikerjakan di sana, ya, sehingga Tuhan itu berencana untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Dan kalau kalian baca di Kejadian 19 ayat 1 sampai dengan 29, itu judulnya adalah Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Ya kan? Sodom dan Gomora dimusnahkan, tapi Lot diselamatkan. Kalau kalian baca di ayat 29, Kejadian 19 ayat 29, itu ditulis begini. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkanlah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Kenapa Lot diluputkan? Karena Abraham. Karena perjumpaannya dengan Abraham. Lot tinggal di tengah-tengah situasi atau lingkungan yang rusak parah. Dan hari ini pun mungkin kita sedang berada di tengah-tengah lingkungan yang rusak parah. Tidak ada takut akan Tuhan, yang ada adalah perbuatan amoral. Semua dihalalkan, ya kan? Dan engkau menjadi bingung, ini aku harus kayak gimana, ya kan? Ada sesuatu yang membuat Lot itu diluputkan. Yang pertama adalah memang karena nama Abraham. Ya. Hari ini kalau engkau diluputkan dari semua yang jahat yang menimpamu, pasti ada orang-orang yang sudah berdoa syafaat untukmu. Ada mamahmu, ada istrimu, ada nenekmu, ada keluargamu yang mendoakan engkau, atau ada hamba-hamba Tuhan yang nangis setiap hari. Tuhan, bebaskan anak-anakmu yang ada di penjara. Tuhan, lepaskan mereka dari setiap hukuman. Ada loh. Ada hamba-hamba Tuhan yang menangisi seperti itu. Salah satunya adalah kami KKS. Setiap kali kami menyampaikan firman seperti ini, saya mengajak semuanya, sepakatlah dengan saya bahwa ketika kita sampaikan firman, mereka akan ketemu Tuhan. Dan selama-lamanya mereka akan gandengan tangan dengan Tuhan. Dan sampai dengan garis akhir mereka tetap jadi milik Tuhan. Mereka tidak akan hancur oleh karena dunia. Mereka tidak akan hancur kembali kepada masa lalu. Mereka tidak akan hancur kembali kepada lifestyle yang lama. Tetapi mereka diubahkan keluar dari lapas.
Mereka diubahkan ketemu Tuhan dan jalan sama-sama dengan Tuhan. Dan mereka akan mengerjakan agenda Bapa. Itulah doa kami. Amin, Bu. Amin ya. Amin. Jangan khawatir. Kalau kalian tidak diterima oleh keluargamu, kalian punya yang namanya keluarga besar kerajaan surga. Kami adalah keluargamu. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman. Supaya apa? Mengubah pola pikir kita. Mencetak pola pikir yang baru, yaitu pola pikir kerajaan surga. Supaya kau bisa nyatu dengan Tuhan. Nah, saya mau ceritakan Lot ini ya. Lot ini sama-sama dengan Abraham. Ya kan? Artinya bahwa Abraham suka bercerita tentang Tuhan. Dan ada lifestyle yang itu mencetak Lot juga. Kalau kau perhatikan di Kejadian 19 ayat 8. Coba ya dibaca di Kejadian 19 ayat 8. Kejadian 19 ayat 8. Kamu tahu, aku mempunyai 2 anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Di tengah-tengah lingkungan yang rusak, di mana seks menjadi makanan mereka setiap hari. Ada amoral yang luar biasa di Sodom dan Gomora. Tapi Lot mendidik anak-anaknya untuk hidup di dalam kekudusan. Jadi, kenapa Lot diselamatkan? Yang pertama karena nama Abraham. Yang kedua, dia masih memiliki yang namanya takut akan Tuhan. Dan mendidik anak-anaknya untuk hidup di dalam kekudusan. Itulah yang membuat Lot diselamatkan. Yang ketiga, Lot ini tetap masih punya yang namanya pesan-pesan dari Abraham, di mana Abraham ini connect dengan Tuhan ya. Dan dia tahu bahwa 2 tamu ini adalah pembawa pesan Tuhan. Dia tahu bahwa 2 orang ini adalah malaikat Tuhan. Walaupun tidak bersayap, dia menyerupai manusia. Dia tahu dia akan menyampaikan firman Tuhan atau pesan Tuhan kepada Lot. Makanya dia memilih untuk 2 tamunya untuk dimasukkan ke dalam rumahnya supaya tidak diganggu oleh orang-orang itu. Sebab orang-orang di luar rumah itu berkata, mana tamumu? Kami akan pakai mereka. Ya kan? Artinya bahwa itu sesuatu yang rusak sama sekali, benar-benar sudah luar biasa rusak gitu ya. Tetapi ketika Lot sedang berantem dengan penduduk di situ yang mau mengganggu tamunya, tangan tamu itu menahan Lot untuk masuk, ditarik masuk. Pasti itu kan kekuatan malaikat kan lebih besar ya. Tarik masuk dan ditutup, dan semua orang yang ada di luar rumah Lot itu dibuat buta sehingga mereka tidak tahu mana pintu rumahnya Lot. Artinya memang itu adalah malaikat Tuhan yang diutus untuk menyelamatkan Lot. Lot punya yang namanya hati yang memilih Tuhan daripada di atas segala-galanya adalah Tuhan. Nah, hari ini kita tahu akhir dari cerita Lot, ya kan? Bahwa ketika mereka sudah keluar dari Sodom dan Gomora, istrinya menoleh ke belakang, artinya tidak taat kepada arahan Tuhan. Jangan menoleh ke belakang, itu perintah, jadi lakukan saja, tapi dia menoleh ke belakang. Kenapa dia menoleh ke belakang? Hatinya terpaut kepada harta miliknya yang tertinggal di rumahnya.
Hari ini jangan ada yang mengikat hidupmu selain Tuhan saja. Maka Tuhan akan memulihkan hidupmu. Percayalah, percayalah. Jangan ada narkoba, jangan ada kekayaan-kekayaan atau uang yang menurutmu itu akan membuat engkau berhasil. Yang membuat engkau berhasil hanya Tuhan saja. Milikilah hati yang percaya 100% kepada Tuhan. Nah, akhir dari cerita Lot ini, dia diselamatkan loh, dia sudah diselamatkan. Tetapi pada ujungnya, kalau kau baca nanti di ayat selanjutnya, Lot dan kedua anaknya perempuan itu melakukan yang namanya incest ya, hubungan badan dengan anak dengan orang tua. Dan itu adalah kekejian di hadapan Tuhan dan melahirkan anak-anak yang namanya Moab dan Moab dan Amon itu adalah musuh bebuyutannya Israel sampai dengan hari ini. Artinya apa? Perjalanannya dengan Tuhan, Lot itu menghasilkan generasi yang rusak. Tetapi engkau tahu Abraham, perjalanannya dengan Tuhan sampai garis akhir. Bahkan sampai dengan hari ini, nama Abraham menjadi contoh buat kita semua sebagai bapak segala orang percaya. Ya. Dan itu luar biasa sekali. Saya mau memberitahukan kepada kalian semuanya. Meskipun engkau ada di sini, meskipun engkau saat ini mungkin jauh dari orang-orang, tetapi Tuhan kirimkan orang-orang yang menyampaikan firman, yang mendoakan kalian. Hargai itu. Perjumpaan rohanimu dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, yang punya hati mendoakan, yang punya hati yang tulus ikhlas untuk membawamu sampai ke destiny ilahi. Itu hargai dan hormati dan ucapkan syukur. Dan engkau biarkanlah engkau tetap terhubung dengan hamba Tuhan itu untuk dinaungi, untuk dinasehati, untuk dididik. Supaya pada akhirnya engkau akan melakukan apa yang menjadi agenda Bapa. Dan kalaupun engkau tidak ketemu dengan hamba Tuhan, ya, Tuhan itu menyediakan firman-Nya. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Perjumpaanmu dengan firman, dengan rema yang setiap hari engkau baca, pastikan itu mengubah hidupmu. Ya, pastikan itu merubah cara berpikirmu. Dan pastikan itu ketika engkau belajar firman, engkau ngerti siapa jati dirimu. Ternyata aku ini anak Allah. Ada yang namanya level-level yang harus kamu ngerti. Enggak hanya percaya Yesus aja terus kemudian nanti mati masuk surga. Ada yang namanya perjalanan hidup gitu loh. Ya kan? Dari usia sekarang sampai dengan nanti akhirnya itu ada yang nama perjalanan rohani. Dan di dalam perjalanan rohanimu itu engkau akan Tuhan kirimkan yang namanya perjumpaan rohani dengan Tuhan sendiri, dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, dan itu akan mengubah hidupmu. Percayalah itu. Ada satu anggota dari lulusan sini yang baru saja keluar ya, yang namanya Adi itu, yang nama Adi itu dah. Saya memperhatikan dia sejak keluar dari Nusa Kambangan. Saya suruh dia jangan keluar dari hadirat Tuhan. Kamu keluar dari lapas, kamu pasti akan bingung. Karena mungkin sudah bertahun-tahun engkau nggak lihat jalan-jalan, engkau nggak lihat keluargamu, engkau nggak lihat lingkungan sekelilingmu. Engkau bingung. Tapi engkau nggak bingung karena engkau tetap dalam hadirat Tuhan yang kau bawa dari gereja ujung bumi. Saya berkata begitu dengan Adi.
dan dia mendengar arahan saya. Setiap hari dia ke gereja. Artinya sama dengan yang di ujung bumi. Untuk apa? Frekuensinya tetap sama gitu loh. Setiap hari dia ke gereja. Setiap hari dia worship. Setiap hari dia ngikuti yang di gereja. Artinya ada hadirat Tuhan terus. Hadirat Tuhan terus. Saya suruh beresi hatinya. Beresi hatimu. Izinkan tubuhmu menjadi bait Allah. Nah, hari ini dia diterima di pekerjaan yang saya lihat luar biasa. Saya sampai heran. Ya, benar. Ketika hati kita ini mau berpaut kepada Tuhan, Tuhan nggak lihat masa lalu kita. Bahkan perusahaan pun tidak melihat masa lalu. Dan dia diterima di pekerjaannya ini. Dan saya lihat mereka begitu happy, membaur dengan sama-sama di dalam satu keluarga besar di kantornya. Keren banget, keren sekali. Dan saya pastikan bahwa kalian nanti keluar dari sini juga mengalami hal yang sama. Amin. Asalkan engkau tetap menjaga yang namanya atmosfer hadirat Tuhan. Ya? Cari gereja di dekat rumahmu. Cari di gereja, cari mentor, cari gembala. Izinkan engkau dimentori, izinkan engkau dinasehati. Nah, perjumpaanmu dengan hamba Tuhan itu nanti atau perjumpaanmu dengan orang-orang yang memang Tuhan izinkan ketemu dengan engkau adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri dan terhubung dengan Tuhan akan mengubah hidupmu dan engkau benar-benar menjadi alat kerajaan surga. Amin. Seperti lagu tadi, peganglah tanganku ya Bapa, berjalan bersamaku Bapa, seumur hidupku. Itu jadikan doamu. Jangan pernah hidup di dunia ini jalan tanpa pegangan tangan Tuhan. Engkau akan terseret dengan arus dunia yang mengerikan. Izinkan dia memegang tangan kananmu dengan tangan kanannya yang akan memberimu kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Engkau mendengar dan engkau melihat, engkau memperhatikan kami semua. Hati kami menjerit kepadamu Tuhan, sebab hanya engkaulah satu-satunya kekuatan dan harapan kami. Di dalam engkau kami punya pengharapan, di dalam engkau kami memiliki Tuhan masa depan, di dalam engkau Tuhan hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Di dalam engkau Tuhan kami akan melihat mujizat yang besar terjadi di dalam kehidupan. Hari ini ubahkan pola pikir kami. Hari ini lembutkan hati kami, supaya kami benar-benar mengerti apa yang menjadi agendamu saja. Kami mengerjakan semua yang sudah tertulis di dalam kitab gulungan yang tertulis tentang nama-nama kami. Tuliskan ulang Tuhan, dan biar kami mengerjakan agendamu saja. Aku serahkan Tuhan anak-anakmu yang di Lapas Nusa Kambangan ini di gereja ujung bumi Nusa Kambangan ini, aku serahkan dalam tanganmu Tuhan. Satu persatu engkau pegang mereka dengan tangan kananmu Tuhan. Satu persatu mereka akan mengalami kemuliaan. Satu persatu mereka akan mengalami perjumpaan ilahi dengan engkau dan hidupnya diubahkan di dalam nama Yesus. Yang hari ini kami berdoa juga untuk Ibu Chong Jun Kim Tuhan. Ibu Chong Jun Kim Tuhan yang hari ini akan masuk di meja operasi. Biar Tuhan Yesus hadir di ruang operasi. Tuhan sendiri yang akan mengoperasi, Tuhan sendiri yang akan mengangkat sakit penyakit mamah kami ini Tuhan. Angkat semua sakit penyakitnya di dalam nama Yesus. Takut semuanya ya Tuhan, sembuhkan, pulihkan Tuhan. Bagi Tuhan dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Oleh pilih Tuhan Yesus, jadilah sembuh.
dan roh, jiwa, dan tubuhnya mamah kami Chong Jun Kim ini Tuhan dibaharui. Tubuh, jiwa, dan rohnya dibersihkan dengan darah Yesus. Dan namanya benar-benar sudah tertulis dalam buku kitab kehidupan. Jadi meteraikan menjadi milik Tuhan Yesus selama-lamanya. Berkati seluruh keluarga besarnya Tuhan. Dan juga keluarga kami masing-masing, di rumah kami masing-masing Tuhan. Mamah kami semua yang ada di Nusa Kambangan Tuhan. Mamah kami Tuhan. Orang tua kami Tuhan. Saudara-saudara kami, istri kami yang kami tinggalkan Tuhan. Engkau yang akan pelihara mereka. Engkau cukupkan kehidupan mereka. Berikan Tuhan berkat-Mu melimpah atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Ketika Engkau memelihara kami yang ada di lapas ini, Engkau juga memelihara keluarga kami yang di luar. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini, meteraikan di dalam hidup kami, dan kami akan berbuah lebat di dalam nama Yesus. Angkat tangan-Mu, terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin. Amin.